Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang penuh kasih setia memelihara hidup kami. Pagi ini kami dapat kembali menikmati hari baru yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Sebelum melanjutkan aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan di dalam memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah juga dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dengarlah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Terhalang Balok. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang yang mempunyai kecenderungan suka menilai atau menghakimi orang lain, mencela orang lain, namun mengabaikan kesalahan diri sendiri, sering kita jumpai di dalam pergaulan kita. Orang-orang seperti ini menggunakan standar ganda, di mana mereka sangat teliti melihat atau menghakimi kesalahan orang lain, tetapi tidak melakukan hal yang sama kepada dirinya, alias merasa diri sendiri sudah benar dan berhak memberi penilaian kepada orang lain. Di dalam pengajarannya, Yesus sangat mengecam kecenderungan seperti ini dengan kiasan selumbar yang dapat dilihat dengan jelas, tetapi balok di dalam mata tidak dapat diketahui. Demikianlah Yesus mengungkapkan cara pandang orang munafik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat melihat dengan jelas bila di dalam mata kita ada balok yang menghalangi luas pandangan kita, sehingga bagaimana mungkin kita dapat memberi penilaian benar atau salahnya seseorang? Yesus tidak melarang kita untuk tidak menilai atau menghakimi seseorang secara mutlak, tetapi Yesus menginginkan kita untuk menilai atau menghakimi dengan alasan dan porsi yang tepat, dengan pertimbangan yang tepat, evaluasi yang tepat, serta memberi solusi. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita terlebih dahulu harus memeriksa diri kita. Apakah kita terbebas dari hal yang sedang dinilai tersebut? Hati kita bersih? Memberi penilaian dengan motivasi yang benar? Jangan mata kita terhalang balok, sehingga kita menjadi orang yang berkompeten untuk menilai. Yang benar
harus kita katakan benar, dan yang salah harus berani kita katakan salah, lalu memberikan masukan untuk tindakan koreksinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita merasa punya hak untuk menilai atau menghakimi kehidupan orang lain adalah karena kita merasa diri kita lebih sempurna dari orang lain. Kita merasa diri kita lebih bermoral dibandingkan orang lain. Kita menjadi orang yang munafik. Sesungguhnya, kesempurnaan diri kita bukanlah karena orang lain tidak lebih baik dari kita. Bukanlah pula karena kekurangan atau kelemahan orang lain. Tetapi kesempurnaan diri itu dimulai dari bagaimana kita dapat melihat dengan jelas kelemahan kita. Kita berani dan mau jujur menyatakan kekurangan dan kelemahan kita itu, dan juga mau berusaha untuk memperbaikinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menghakimi dengan cara yang tidak adil bukanlah gaya hidup orang percaya. Orang percaya senantiasa tunduk kepada standar kebenaran Allah, menegur dalam kerangka Kristiani yang selalu ada solusi, yaitu kembali ke jalan Allah kita, kembali kepada firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menyingkirkan mata dari terhalang balok. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengingatkan kami untuk menegur orang lain dengan motivasi yang benar, dan kami perlu terlebih dahulu menyingkirkan mata kami dari terhalang balok yang membuat kami sulit memahami maksud-Mu, yang membuat kami menjadi sombong, merasa paling benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ini kepadamu. Jadilah kehendak-Mu, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.